Saudara, pasca banyaknya pemberitaan terkait ramainya pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat, kondisi pasar tekstil terbesar di Asia ini tetap disesaki pembeli. Padahal hari Selasa kemarin, Satpol PP sudah merazia sejumlah pedagang yang membandel untuk berjualan. Meski gedung perbelanjaan sentral Tanah Abang masih belum beroperasi, sebagian pedagang beralih membuka lapak di pasar binaan warga Jati Baru. Ada yang menggunakan trotoar ataupun memakan badan jalan. Selain abai jaga jarak fisik, banyak warga yang masih belum menggunakan masker saat berbelanja. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja kembali menertibkan puluhan lapak pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petugas mengangkut sejumlah barang dagangan milik PKL yang melanggar aturan PSBB, yakni berjualan namun menimbulkan kerumunan. Satpol PP juga meminta para pembeli untuk pulang dan menjaga jarak. Kondisi terkini dari Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Kompas TV, Diana Valencia. Diana, kemarin razia sempat dilakukan oleh Satpol PP dan beberapa pedagang dan pembeli juga sudah mulai tidak memadati Pasar Tanah Abang. Lalu siang hari ini bagaimana kondisinya dan apa sebenarnya alasan para pedagang untuk kembali berjualan? Selamat siang Juno dan Saudara, memang situasi terkini di Pasar Tanah Abang, tepatnya tempat saya melaporkan saat ini, yakni Pasar Binaan Warga Jati Baru, itu memang masih ramai. Terutama pada pukul 8 hingga pukul 10 bisa saya sampaikan kondisinya sangat padat pengunjung. Bisa saya rincikan juga, bahkan tidak ada physical distancing yang dilakukan ataupun diterapkan. Bahu antara bahu dari satu orang ke orang lainnya itu pasti bersentuhan begitu, karena memang sebegitu padatnya kondisi Pasar Tanah Abang pada pagi hari ini. Padatan ini terjadi memang karena ada dua faktor sebenarnya, Juno dan juga Saudara. Yang pertama, membeludaknya jumlah pengunjung ke Pasar Tanah Abang, mengingat ini sudah kurang dari seminggu lagi menyambut Hari Raya Idul Fitri, sehingga semakin banyak masyarakat yang mencari kebutuhan mereka untuk bisa menyambut Hari Raya Idul Fitri, yakni yang paling banyak dicari adalah pakaian begitu. Kemudian faktor kedua yang menimbulkan keramaian ataupun kepadatan ini, karena ada sebagian pedagang yang lapak asalnya begitu ada di gedung sentral pusat perbelanjaan Tanah Abang. Namun karena memang gedung itu masih belum beroperasional, maka mereka mengalihkan lapak mereka untuk berdagang di badan jalan ataupun trotoar. Sehingga area untuk berjalan bagi para pengunjung itu juga semakin sempit begitu. Oleh karenanya pengunjung pun juga terpaksa begitu berdesakan karena area untuk mereka berjalan itu juga semakin sempit. Namun kondisinya memang Juno dan juga Saudara saat ini para pedagang itu sudah menutup lapak mereka karena pada sekitar pukul 10 lebih dari sekitar pukul 10 itu petugas gabungan dari Satpol PP, Dinas Perhubungan dan juga Polres Metro Jakarta Pusat maksud kami itu menertibkan para pedagang yang sekiranya melanggar aturan PSBB, entah itu menciptakan kerumunan, tidak memakai masker ataupun yang tidak memiliki izin lapak di sini, terutama mereka yang berjualan bahan non pangan begitu. Tapi boleh saya sampaikan memang karena kemarin sudah sempat ditertibkan, maka juga masih ada para pedagang yang kucing-kucingan begitu dengan para petugas di sini. Jadi selain mereka berdagang, mereka juga awas begitu melihat sekiranya kapan waktu Satpol PP ataupun petugas lainnya untuk melakukan sidak di sini. Sehingga ketika petugas datang, maka mereka, maksud kami sebelum petugas datang, mereka akan menutup lapak mereka. Kemudian ketika petugas melakukan sidak ataupun setelah petugas pergi begitu dari kawasan Pasar Tanah Abang ini, maka mereka akan kembali membuka lapak mereka. Itu mungkin alasannya mengapa setelah kemarin sempat diberikan ataupun dilakukan penertiban, kini masih banyak masyarakat ataupun maksud kami para pedagang yang berjualan di sini. Dan Juno, memang ini perlu dipertanyakan ataupun dipertegas begitu kepada pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sekiranya bagaimana usaha mereka untuk bisa mengantisipasi hal ini. Tadi kami juga sempat menanyakan terkait usaha kucing-kucingan para pedagang yang ada di Pasar Tanah Abang ini. Namun mereka menyatakan memang dengan adanya kurang personel, mereka kurang mampu mengawasi Pasar Tanah Abang selama 24 jam ini. Tadi tidak lama setelah petugas pergi, kurang lebih setengah jam, itu para pedagang juga sudah mulai kembali memadati trotoar ataupun sudah mulai membuka lapak mereka. Baru setelah adanya Dishub dan juga personel gabungan dari TNI yang lewat, maka mereka kembali melipat lapak mereka. Itulah sekiranya kondisi ataupun gambaran kucing-kucingan yang dilakukan oleh pedagang dan juga petugas Satpol PP untuk bisa menertibkan ataupun menerapkan PSBB ini. Juno.
Ya, minimnya personel dan juga adanya aksi yang membandel oleh para pedagang yang kucing-kucingan dan membuka kembali lapak mereka. Lalu dari visual yang kita dapatkan juga persoalan jaga jarak fisik oleh pembeli juga tidak terjadi di sana. Dan apakah warga tidak khawatir dan juga tidak ada yang mengingatkan oleh petugas di sana untuk mengingatkan warga agar tetap menjaga protokol kesehatan? Ya Juno, sebenarnya sudah ada yang mengingatkan apabila warga lewat meminta masyarakat, terutama para pengunjung gitu untuk memakai masker. Namun sekali lagi pengawasan 24 jam ataupun ketika warga sudah melewati petugas, itu biasanya mereka tidak memakai masker lagi ataupun melepas masker mereka begitu. Mungkin dengan alasan gerah, kemudian ataupun mereka merasa tidak nyaman berbelanja di tengah situasi yang memang cukup terik ini dan kondisi pasar begitu pasti akan menimbulkan suasana ataupun kekurang nyamanan begitu bagi mereka, sehingga itu yang membuat mereka menjadi enggan untuk memakai masker. Kekhawatiran juga sepertinya kalah dengan usaha mereka untuk bisa mendapatkan barang ataupun kebutuhan mereka, terutama kebutuhan jelang Hari Raya Idul Fitri, terutama pakaian dan juga bahan makanan. Juno. Baik, terima kasih rekan Diana Valencia terkait dengan penertiban area Pasar Tanah Abang dalam penerapan PSBB di wilayah Ibu Kota Jakarta. Terima kasih Diana Valencia dari Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.